Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan pencarian turunan. Nah, turunan itu bisa disimbolkan dengan f aksen x, dx, fx, atau dy per dx. Nah, habis itu di dalam aturan pencarian turunan ada yang namanya aturan fungsi konstanta. Jika fx sama dengan k dengan suatu konstanta, maka untuk sembarang x, f aksen x sama dengan 0. Misalnya kayak gini. Contohnya misal kita punya fx sama dengan 5, maka f aksen x-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena di sininya dia tidak ada x untuk diturunkan, seperti itu. Lalu ada aturan fungsi satuan. Misalnya kayak gini. Fx sama dengan x. Berapa berarti turunan f aksen x-nya yaitu sama dengan 1, karena x itu kan pangkat, ada pangkat 1 ya di sininya. Jadi 1 itu dikali ke depan, 1 dikali 1 itu sama dengan 1. Lalu x 1 dikurangi 1. 1 dikurangi 1 berarti 0. X 0 sama dengan 1. Jadi 1 dikali 1 sama dengan 1. Lalu berikutnya atau contoh lagi ya. Misalnya f aksen x maaf ya. Fx sama dengan 7x. Nah, misalnya ada kayak gini, berarti f aksen x-nya berapa? Ya, benar. F aksen x-nya sama dengan 7. Karena kan ini kita turunin, jadinya 1 kali 7, 7x pangkat 0 berarti sama dengan 1. Jadinya 7. Terus yang kedua, ada yang namanya aturan pangkat. Misalnya kita punya fx sama dengan nx. Nah, kita ingin berarti f aksen x sama dengan nx min 1 ya. Misalnya kita punya fx sama dengan 8x pangkat 5, maka kita turunin 8, 5, kita turunin dari 5 ini dikali 8 x 5 min 1 ya kan, berarti sama dengan berapa? 5 dikali 8, 5 dikali 8 40 x 5 min 1 4, benar, 40 x pangkat 4. Jika misalnya kalau kita berarti ini f aksen x, misalnya kita punya satu fungsi lagi yaitu fx sama dengan 5x min 2. Berarti berapa? Ya, kayak tadi. Berarti f aksen x sama dengan min 2 dikali 5 x min 2 min 1. Ingat ya, karena harus di minus. Karena kalau ini minus, makanya hasilnya dia harus di minus tetepan. Jadi tidak boleh minus 2 itu menjadi 1 minus 1. Karena dia dikurangi, bukan ditambah. Nah, berarti sama dengan minus 10 x pangkat min 3. Lalu berikutnya ada aturan kelipatan konstanta. Misalnya di sini ada maksudnya ini tadi, ini ternyata maaf ya, sorry. Ini tuh aturan kelipatan konstanta. Nah, kalau gitu aturan pangkatnya kayak gimana? Aturan pangkatnya itu contohnya kayak gini. Fx, kita punya fungsi x sama dengan x pangkat 8 sama dengan 8x pangkat 7. Nah, ini baru yang namanya aturan pangkat. Kalau yang ini tadi, ini kelipatan konstanta karena ada konstantanya ya. Kalau aturan pangkat itu dia nggak ada konstantanya. Terus selanjutnya ada namanya aturan jumlah. Rumusnya kita bisa kayak gini. Dx
fx plus gx sama dengan turunan fx ya, dx fx ditambah turunan gx. Nah, bener kayak gini. Jadi kita punya, misal kita punya suatu fungsi terserah aja ya, suatu fungsi misalnya fx sama dengan 5x plus 2. Jadi kayak gini, berarti sama dengan f aksen x sama dengan turunan dari 5x ditambah turunan dari 2. Berarti berapa? 5 plus 0 sama dengan 5. Jadi misalnya kalau saya punya fx sama dengan 7x pangkat 5 plus 3x pangkat 2, itu turunannya yaitu f aksen x-nya sama dengan turunan dari 7x pangkat 5 ditambah dengan turunan dari 3x pangkat 2. Berarti sama dengan 5 kali 7, 35x pangkat 4 ditambah 3 kali 2, 6x pangkat 1. Jadi nggak usah ditulis karena dia pangkat 1. Terus selanjutnya ada namanya aturan selisih, yaitu dikurangin sama kayak gini. Kalau misalnya ini kita punya fx sama dengan 7x pangkat 5 minus 3x pangkat 2, ya sama aja f aksen x-nya dari sini sampai sini jadinya 35x pangkat 4 minus 6x. Kayak gitu. Lalu berikutnya mulai agak rumit, yaitu aturan hasil kali. Kalau aturan hasil kali itu kita, misalnya kita punya, kalau aturan hasil kali itu kayak gini, dx sama dengan dx fx gx ya, sama dengan fx turunan terus dx turunan dari gx, karena ini kali berarti ditambah ya, ditambah sama gx turunan dari fx. Jadi misalnya saya punya suatu fungsi, misalnya saya punya fungsi 3x pangkat 2 min 5 dikali 2x pangkat 4 min x. Kayak gini ya. Kayak mana? Berarti kita tahu fx-nya itu yang ini, yang gx-nya yang ini, oke? Nah, berarti turunan dari fx-nya 3x pangkat 2 min 5 turunan dari 2x pangkat 4 min x ditambah sama 2x pangkat 4 min x. Turunan ya. Enggak bener. Sorry. Habis itu baru turunan dari 3x pangkat 2 min 5. Kayak gini. Tada. Baru kita jumlahkan ya, atau kita kalikan, yaitu 3x pangkat 2 min 5. Jangan lupa tetap dikurungin. Terus turunan dari ini berapa? Turunan dari ini berarti 8x min 1. 8x pangkat 3 min 1 ditambahkan dengan 2x pangkat 4 min x. Turunannya berapa? Turunan 3x pangkat 2 min 5 yaitu 6x. Berarti sama dengan ini kita kaliin ya. Ingat kalinya harus kayak gini. Terus ini kayak gini gitu ya. Jadi ini kali ini kayak gitu. Berarti 3x pangkat 2 dikali 8x pangkat 3. 8 kali 3 itu 24. 24x pangkat 5. Karena ini pangkatnya 3 ditambah pangkat 2 sama dengan pangkat 5. Lalu dikali dengan 1 minus
3x pangkat 2. 5 dikali 8 sama dengan 40, jadinya minus 40x pangkat 3 minus plus 5. Ditambah lagi, ini kita kayak gini, tambah lagi ya. Nggak usah. Ini sudah dikurungin. 4 dikali 2, 8x pangkat 3. Hah? Aduh, sorry. Salah lihat tadi ya. Tadi lihatnya di x-nya. Maksudnya ini 2x pangkat 4-nya kita kali 6. Jadi 6 kali 2, 12x. Karena ini pangkat 4, ini pangkat 1, berarti pangkat 5. Lalu min x dikali 6x, jadinya min 6x pangkat 2. Kayak gini ya. Habis itu kita jumlah yang bisa dijumlah. 24 sama 12 bisa dijumlah. Maka 24 ditambah 12 berarti 36x pangkat 5. 6x minus 6x pangkat 2 sama minus 3x pangkat 2 bisa dijumlahkan jadi minus 9x pangkat 2. Minus 40x pangkat 3 plus 5. Kita urutin sesuai pangkatnya, jadinya 36x pangkat 5 minus 40x pangkat 3 minus 9x pangkat 2 plus 5. Lalu aturan fungsi hasil bagi yaitu F per G aksen X itu kayak gini. Rumusnya yaitu GX yang di bawah dulu. Terus F aksen X atau turunan dari Fx ya. Minus Fx lalu turunan dari G aksen X. Per Gx pangkat 2. Nah, jadi di sini misal saya punya suatu contoh, yaitu contohnya adalah 2x pangkat 2 minus 3x plus 1 per 2x plus 1. Berarti sama dengan, kita tulis dulu yang G. Yang G kan yang bawah, berarti 2x plus 1 dikali ini 2x pangkat 2 minus 3x plus 1. Tuh jangan lupa dx ya, karena kita kan turunannya. Minus 2x pangkat 2 minus 3x plus 1. Turunan dari tadi berapa? 2x plus 1. Jadi berapa per jangan lupa per 2x plus 1 kuadrat. Berarti sama dengan lalu berikutnya yaitu kita turunkan dulu, berarti 2x plus 1 turunan dari ini berarti berapa? 4x min 3 min 2x pangkat 2 min 3x plus 1 dan turunan dari ini berapa, yaitu 2. Ya kan, hanya 2 saja karena 2x. Terus kita per 2x plus 1 pangkat 2. Lanjut di sini ya. Berarti tadi 2x plus 1 4x min 3 berarti berapa? 2x kali 4x 8x pangkat 2 minus 6x plus 4x minus 3. Di sini kita minus lagi. Kita kaliin yang ini. 2x pangkat 2 dikali 2, 4x pangkat 2 minus 3x dikali 2 min 6x plus 2.
Nah, sudah seperti ini, jangan lupa pernya nggak usah dirubah-rubah ya, nggak usah diapa-apain. 2x plus 1 pangkat 2. Nah, kayak gini. Terus lagi, berarti kita cari yang bisa dikurangin atau ditambahkan. Ini 8x minus 4x pangkat 2 berapa? 8 dikurang 4 jadinya ya 4. 4x pangkat 2. Lalu di sini ada apa yang bisa ini? Minus 6x sama 4 berapa? Minus 6x plus 4 berarti minus 2. Minus 2 plus 6x. Minus 2 plus 6x berarti plus 4. X, ya kan? Minus 3, minus 2 berarti minus 5 per 2x plus 1 pangkat 2. Sekian video pengajaran yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya karena saya lupa untuk pembukaan. See you in next video.